Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan segenap kaum muslimin dan muslimat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua pada kesempatan ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan belajar pada kesempatan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan keberkahan, kemanfaatan kita hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Shalawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji kitab syarah kitab Sunan Nasa'i. Kitab Sunan Nasa'i beserta syarahnya juz 4 Sohifah atau halaman 8 dengan tema yaitu kemuliaan orang Islam, dengan beberapa penjelasan keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yalqabil mu'minu minal karamati inda khuruji nafsihi. Bab yaitu kemuliaan seorang mukmin ketika keluar dari nyawanya atau ruhnya. Akhbarana Abu Ubaidillah bin Sa'id qala hadatsana Mu'ad bin Hisham qala hadatsana Abi an Qatadah an Usamata bin Zuhair an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza khudiral mu'minu atatuhul malaikatu rahmati bi hariratin bayda'a fayaquluna ukhruji radiyatan mardiyan anki ila rohillahi wa rehanin wa rabbin ghairi ghadbana wa takhruju ka'atyabi rihil miski hatta ana la yunawilu ba'duhum ba'dun hatta ya'tuna bihi babas samai fayaquluna ma atyaba hadha riha allati ja'atkum minal ardi faya'tuna bihi arwahal mu'minina falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bi ghaibihi yaqdumu alaihi fayas'aluna madza fa'ala fulanun madza fa'ala fulanun fayaquluna da'uhu fa'innahu kana fa'innahu kana fi ghamid dunya wa innal kafira idza ikhtudira wa innal kafira idza ikhtudira atatuhul malaikatul adabi bimiskhin fayaquluna ukhruji sakhitan masqutan alayki ila adabillahi azza wa jalla fatakhruju ka'antani rihin jifatin hatta ya'tuna bi babal ardi fayaquluna ma antana hadariha hatta ya'tuna bi arwahal kuffari. Artinya adalah kemuliaan orang mukmin ketika dikeluarkan ruhnya atau nyawanya dari badannya. Imam Nasa'i atau yaitu Imam Nasa'i diceritakan oleh Ubaidillah bin Sa'id. Ubaidillah berkata kami diceritakan oleh Mu'ad bin Hisham. Mu'ad bin Hisham berkata kami diceritakan oleh bapakku sendiri yang sumbernya dari Qatadah, yang sumbernya dari Usamah bin Zuhair, yang sumbernya dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, apabila seorang mukmin didatangi malaikat pencabut nyawa, dicabut ruhnya, maka apabila seorang mukmin tersebut didatangi oleh malaikat pencabut nyawa atau ruhnya, maka malaikat itu membawa rahmat, membawa kasih sayang, dengan disertai membawa sutra-sutra yang sangat putih-putih. Kemudian malaikat itu berkata, ukhruji radiyatan mardiyan, keluarlah kamu heruh dengan dalam keadaan senang dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju zatnya Allah Subhanahu wa taala dan menuju kesenangan atau kemuliaan atau kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan dan Allah tidak akan benci kepadamu. Kemudian roh itu keluar
dikeluarkan oleh malaikat pencabut nyawa, kemudian keluarlah roh itu seperti bau, seperti wanginya lebih wangi dari minyak misik, baunya minyak misik. Roh itu baunya berbau lebih wangi dari minyak misik, sehingga sebagian yang lain, roh-roh yang lain pun akan memperoleh bau-bau tersebut, sehingga malaikat-malaikat kemudian mendatangi kepada roh tersebut. Malaikat-malaikat itu kemudian membawa roh tersebut pada pintu-pintu langit untuk hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat-malaikat itu kemudian berkata, alangkah mewanginya, baunya orang ini, roh ini, alangkah baunya roh ini, sehingga roh ini yang datang dari bumi, alangkah baunya roh ini. Kemudian malaikat-malaikat itu kemudian membawa kepada rohnya bersama dengan orang mukmin yang lain. Kemudian orang-orang mukmin yang lain pun merasa senang dengan kedatangan roh yang sangat wangi, yang semerbak wangi, lebih wangi dari minyak misik. Kemudian orang mukmin yang lain pun sangat senang dengan kedatangannya. Kemudian orang-orang mukmin yang lain kemudian bertanya, apa yang menjadi amal atau pekerjaan seseorang roh ini? Apa yang menjadi pekerjaan si fulan? Apa yang menjadi pekerjaan si fulan? Kemudian mereka berkata, yaitu para malaikat berkata, doakanlah kepada ia, karena ia adalah termasuk orang yang menjadi cahaya dunia, orang yang menjadi, yaitu karena orang tersebut adalah orang yang menjadi cahaya dunia, orang yang menjadi, yaitu manfaat ketika hidup di dunia. Sebaliknya apabila orang kafir, ia didatangi oleh malaikat pencabut nyawa mendatangi kepada orang kafir, bukan orang mukmin, maka malaikat adab, malaikat siksa, ia membawa pentung atau membawa godo atau pentung, membawa alat siksa dari malaikat. Kemudian malaikat pencabut nyawa itu berkata kepada orang kafir, keluarkanlah kamu hero dalam keadaan benci dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rohnya orang kafir kemudian keluarnya roh orang kafir itu baunya seperti baunya bangkai yang sangat membusuk, baunya bangkai, roh yang baunya adalah baunya bangkai yang sangat membusuk. Kemudian para malaikat membawa roh itu, rohnya orang kafir, dibawa ke pintu bumi. Kemudian malaikat itu berkata, alangkah busuknya bangkai ini, bangkai seorang kafir, alangkah busuknya. Sehingga ia datang di antara roh-roh orang kafir yang lain bersama dengan roh orang kafir yang lain. Maka para pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita semua orang mukmin diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita semua nanti kelak, ketika semua menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan roh kita dalam keadaan senang, roh kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh kita kemudian mencari yaitu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baunya seperti bau minyak misik, bahkan lebih wangi dari wanginya minyak misik. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adhanu bil janazati. Al-adhanu bil janazati, adan kepada si mayat atau jenazah. Akhbarana Qutaibah fi hadisi an Malik an Ibn Syihab an Abi Umamah bin Sa'al bin Hunayf anahu akhbaru anna miskinatan maradat fa ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima radiya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu al masakina wa yas'alu anhu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matat fa'adinuni fa ukhrija wa fa'adinu fa ukhrija bi janazatiha lailan wa karihu ayyuqidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Falama asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbira billadhi kana minha faqala alam amurukum an tu'duni biha qalu ya Rasulullah karihna anuqidha kalailan fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata safa bin nasi ala qabriha wa kabbara arba'at takbiratin. Artinya adalah Imam Nasai diceritakan oleh Qutaibah di dalam hadisnya yang sumbernya atau pembicaranya Qutaibah atau ceritanya Qutaibah yang sumbernya dari Malik bin Syihab, yang sumbernya dari Umamah bin Sal bin Khunayf, bahwasanya Abi Umamah menceritakan bahwasanya ada seorang orang miskin, seorang perempuan yang miskin, ia adalah sakit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan orang perempuan tersebut dalam keadaan sakitnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjenguk atau membesuk orang-orang yang miskin, dan juga Rasulullah bertanya tentang orang-orang yang miskin tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, apabila orang miskin tersebut mati, maka adankanlah ia, yaitu seorang perempuan yang miskin, maka adankanlah ia. Kemudian pada malam hari, kemudian orang miskin tersebut yang meninggal dunia kemudian dikeluarkan pada malam hari dalam keadaan sudah meninggal dunia. Kemudian mereka semua para sahabat kemudian membangunkan, enggan atau tidak ingin membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena waktunya telah malam. Kemudian ketika waktu masuk pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh para sahabat bahwasanya orang miskin, seorang perempuan yang miskin yang telah sakit itu telah wafat atau telah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukankah aku perintah kepadamu untuk mengadani kepadanya, yaitu orang miskin tersebut? Kemudian para sahabat kemudian menjawab, hei Rasulullah, kami ini enggan untuk membangunkanmu karena meninggalnya dalam keadaan malam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian yaitu bertakziah. Kemudian keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat berjamaah, melakukan shaf, yaitu membariskan bersama dengan manusia, yaitu dengan para sahabat, untuk bisa dibawa ke alam kuburnya, ke alam kubur atau ke makbarah kepada orang miskin tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika takbir, ketika ia adalah berada di atas alam kuburnya seorang miskin tersebut, kemudian Rasulullah membaca takbir 4 kali, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka di sini perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perintah untuk adzan kepada orang yang meninggal dunia. Maka di sini adzan kepada orang yang meninggal dunia adalah hukumnya adalah sunnah, sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, yaitu kepada para sahabat yang barusan meninggal dunia, dia ingin yaitu adzan ketika seorang orang perempuan yang miskin yang meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'atu bil janazati, cepat, yaitu membawa jenazah, kesunatan dipercepat jenazah atau si mayat ke alam kubur. Akhbarana Suwaid bin Nasrin qala anba'ana Abdullah bin Ani bin Abi Dzibin an Sa'idin al-Maqburi an Abdurrahman bin Mihran an Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza wudi'a rajulu as-salihu ala saririhi qala qaddimuni fa idza wudi'al rajulu yakni as-su'a ala saririhi qala ya waili aina tadhhabu nabi. Artinya adalah Imam Nasai diceritakan oleh Suwaid bin Nadir. Suwaid berkata, kami diceritakan oleh Abdullah yang sumbernya dari Ibnu Abi Dzibin, yang sumbernya dari Sa'id al-Maqburi, yang sumbernya dari Abdurrahman bin Mihran, bahwasanya Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila seorang laki-laki yang baik diletakkan kepada tempat tidurnya, maka orang laki-laki itu berkata, cepatkanlah aku untuk dimasukkan ke alam kubur, cepatkanlah aku untuk dimasukkan ke alam kubur.
Apabila sebaliknya, apabila seorang laki-laki adalah orang yang buruk, orang yang jelek, amalnya adalah buruk atau amalnya yang jelek, amalnya jelek, maka apabila seorang laki-laki yang amalnya jelek, maka apabila diletakkan di atas tempat tidur, maka di atas tempat tidur, yaitu dibawa ke alam kubur, maka kemudian orang yang perilakunya atau amalnya buruk itu berkata, "Hai, celakalah aku, celakalah aku, celakalah aku, celakalah aku. Kemana engkau bawa aku? Kemana engkau bawa aku? Janganlah engkau bawa aku ke tempat kubur." Ini adalah perkataan bagi seseorang yang amalnya buruk. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin yang soleh yang baik, maka selayaknya ketika sudah dalam keadaan siap, keluarganya sudah berkumpul, tetangganya, saudaranya, familinya, orang tuanya, semua keluarga sudah siap, sudah berkumpul, maka segera untuk dibawa ke alam kubur, karena ia seseorang yang meninggal dunia sudah ingin kembali ke tempat surganya, yaitu ke rumahnya surga, yaitu rumah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhbarana Qutaibah qala hadatsana Alaisu an Sa'id bin Abi Sa'id an abihi annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'atil janazatu fahtamala rijalu ala anaqihim fa in kanat shalihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra shalihatan qalat ya wailaha ila aina tadhabuna biha yasma'u sawtaha qula syahid ila insana walau sami'aha al-insanu la su'iqa. Artinya adalah Imam Nasai diceritakan oleh Qutaibah berkata, Qutaibah diceritakan oleh Al-Lais yang sumbernya dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari bapaknya Sa'id bin Abi Sa'id, bahwasanya bapaknya mendengarkan Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seorang si mayit, orang yang meninggal dunia atau jenazah diletakkan di dalam pendoso atau tempat ia digiring ke alam kubur, ke makbar, ke alam kubur, kemudian ia digotong, dipikul atau digotong di atas pundak-pundak mereka orang banyak menggotong atau memikul orang yang meninggal dunia. Apabila seorang mayit yang meninggal dunia itu dalam keadaan baik, maka ia berkata, cepatkanlah aku untuk dibawa ke alam kubur, cepatkanlah aku untuk dibawa ke alam kubur. Sebaliknya, apabila seorang yang meninggal dunia itu adalah orang yang tidak baik, orang yang buruk, perilakunya buruk, tidak baik, maka kemudian orang yang tersebut ketika digotong atau dibawa ke alam kubur, maka ia kemudian menjerit-jerit, ya wailaha ilaina atadhabuna biha, dia celakalah aku, celakalah aku, celakalah aku, kemana kau bawa aku ini? Sehingga jerit-jeritnya orang yang dibawa ke alam kubur, setiap sesuatu makhluk Allah Subhanahu wa taala itu adalah mendengar atau suaranya, mendengar ceritanya, mendengar suaranya. Kambing, kemudian kerbau, kemudian hewan-hewan yang ada di bumi, ketika orang yang jelek yang dibawa ke alam kubur, semuanya mendengar suaranya kecuali manusia. Apabila seorang manusia mendengar suara tangis dari orang yang buruk yang dibawa ke alam kubur, maka manusia pun akan menjadi kelenger, maka manusia pun akan menjadi pingsan, maka manusia pun akan menjadi kelenger karena beratnya, karena kerasnya, karena beratnya suara yang dikeluarkan oleh orang yang buruk yang dibawa ke alam kubur. Maka dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nikmati kehidupan kita dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang barokah, sehingga kita semua kelak pun kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dalam keadaan barokah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.